Ku bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Apa? Kok udah luyo. Terima kasih atas kehadiran Pak Lupin hari ini di tengah kesibukannya, Pak. Jadi ini adalah salah satu rangkaian kegiatan Modul Nusantara kami, Pak. Ini ada 20 mahasiswa dari berbagai macam universitas yang ada di Indonesia, Pak. Mungkin dilihat dari wajah-wajahnya sudah terlihat dari mana saja, ada yang dari Ambon, ada yang dari Aceh, dari Maluku, Medan, dan banyak lagi, Pak, ini. Nah, jadi intinya di sini kita akan melakukan pengenalan budaya yang ada di Jawa Timur khususnya. Jadi kita intinya terus di agama saya itu saya tertarik dengan salam pembuka yang berbunyi begitu. Ini boleh dikatakan doa karena kita itu sayang kepada audiens atau kepada orang yang kita diajak ngomong. Boleh juga dikatakan keakraban, karena kalau orang baru datang bawa oleh-oleh itu menunjukkan keakraban apa menunjukkan kesombongan? Akrabannya. Nah, jadi ini akan saya buka di pagi ini. Kenapa kok saya sampaikan dulu di awal? Karena kita diskusi, ya, bukan acara formal dalam bahasa Arab ya, yang mungkin sebagian sudah kenal. Ini nanti jas alma maternya akan saya punya tanggung jawab ya. Jadi diskusi ini nanti ada satu pertanyaan dari saya masing-masing jas, dan itu penting ya, dan itu wajib bisa. Kalau nggak bisa ya nanti kalau pas pulang jadi PR ya. Jadi yang pertama, karena saya kan nggak mau kenal kalian, kita kan yang namanya belajar filsafat itu kalau dalam bahasa Arab katanya begini, undur maqala wa tandur maqala. Jadi awali pengembangan ilmu itu dari melihat filsuf ya. Jadi filsafat itu lebih ke arah penalaran. Nah, ini saya mulai sedikit ngomong biografi saya. Saya ini orang sains. Saya ini adalah geofisik. Ya. Tetapi saya senang sama filsafat ini karena ada kesamaan. Kalau ada sedikit, terus saya tegaskan lagi banyak kesamaan. Apa? Sama-sama melihat konsistensi dan koherensi. Jadi kalau kalian hari ini belajar filsafat, maka nanti kalau keluar dari ruangan ini, maka harus bisa menjadi pemikir atau menjadi filosof. Ya. Syaratnya paling sederhana, konsistensi. Apa konsistensi itu? Kamu kan sering tahu bahwasanya yang namanya sopan itu adalah penghormatan. Kok ada orang yang mengatakan sopan tapi teriak-teriak? Ya. Konsisten apa enggak? Ya. Terus berlaku koherensi, kesesuaian. Ya. Jadi norma yang ada di sekitar kita ini, kita kan bukan orang hukum. Saya nggak tahu, mungkin ada orang hukum. Saya bukan orang hukum, bukan orang sosial, malas ngapali, malas membaca. Jadi saya lebih senang mikir. Jadi koherensi. Banyak hukum-hukum yang saya lihat lagi rame didiskusikan. Contoh kayak siapa yang lagi rame sekarang? Apa namanya? Bagaimana setan itu mempengaruhi orang lain? Itu ternyata setan itu tidak mengganggu. Dia hanya mengasih was-was. Kalau dalam Al-Quran, Misyarul waswasil khannas minal jinnati wan nas. Dia hanya memberikan bisikan, keraguan. Ya. Jadi dia itu sebenarnya kalau keraguan itu ibaratnya mobil lewat. Itu dia tidak bisa menghentikan mobil itu, juga tidak bisa menambah kecepatan.
tetapi dia hanya mampu apa ya, mengarahkan aja. Kalau ke selatan ya ikut ke selatan. Iya. Jadi seakan-akan setan itu fungsinya itu juga tidak aktif sekarang melalui media. Tetapi kalau kebaikan itu kerap gini, meningkat begini. Dan tidak mudah mempengaruhi. Orang kalau ada orang baik, mesti kamu tanya, ada orang sholat terus di masjid. Ah, jangan-jangan, mesti ada gitu. Tapi kalau ada orang, terus jelas-jelas minum, terus belum tentu. Kita akan membenarkan, iya kan? Itulah kejahatan itu selalu bersifat divergen. Dan sifat divergen ini memang impactnya itu kecil. Kenapa kok impactnya kecil? Karena orang itu sudah tahu kok kalau itu kejelekan dan nggak bakalan ditiru. Iya. Tetapi karena dimaklumi secara masif, ya kan nggak ada yang orang mempermasalahkan orang-orang yang nggak mau sholat, nggak ada. Justru yang sembahyang lagi ramai sekarang, misalnya gitu. Mengapa kita hidup? Ya. Terus apa tujuan kita hidup? Hanya makan, tidur dan sebagainya. Kita ingin mengembangkan pikiran. Coba pernah kamu berenung? Dulu kalian itu kecil. Kalau Tuhan itu memang zat yang paling sempurna, yang paling cerdas berilmu. Kenapa? Kita itu dari kecil bayi, ya, kok nggak langsung jadi pintar, gitu. Kok dikasih suruh makan aja belajar dulu, ya. Terus habis itu agak besar, kita mulai bisa ngomong, bisa berjalan. Terus besar dari tua mati. Secara pengalaman. Kalau bisa Pancasila, yaitu akan mati. Nah, terakhir kita sudah masuk ke beragama yang tepat ini. Coba dibaca itu. Ya, apa keniscayaannya? Keniscayaan. Pasti ya, niscaya itu pasti. Tuhan itu niscaya. Artinya pasti. Keniscayaan, berarti apa? Kepastian. Iya, keadaan yang pasti. Jadi kita tuh sudah pasti beragam. Iya. Jadi perbedaan merupakan keniscayaan. Kita wajib bersyukur dan menjaganya. Jadi kita tuh kita harus akui kita itu beragam. Saya sama Mas siapa ini? Lorenz. Mas Lorenz. Dari nama aja beda. Sudah ke barat-baratan ya. Lorenz. Saya Lutfin, ke Arab-Araban ya. Ada yang ke Jawa-Jawaan sini. Ini Julio, ini Salahuddin. Bisa lahir. Ini Julio. Oh, Julio. Oh, Julio yang ini. Iya. Ya ini Salahuddin. Oh, Salahuddin. Ya. Ada yang ke Jawa-Jawaan, Pak Ino atau siapa kita ada nggak? Atau ada yang bahasa daerah namanya? Ada yang namanya menarik. Gitu. Suaida dari Arab. Aku juga Arab. Ada. Arab KW. Nah, jadi kita itu berbeda pasti. Nah, jadi nggak perlu kita permasalahkan. Coba, kalau berbeda itu seperti kayak butiran emas, kira-kira kamu apa kan? Kira-kira kamu kumpulkan, apa kamu buang? Kumpulkan. Saya ulangi lagi, kalau perbedaan itu seperti kayak butiran emas, kamu kumpulkan, apa kamu buang? Nah, itulah yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Keberagaman sebagai kekayaan budaya. Kekayaan itu kan emas perak, ya. Nah, kamu nggak pernah kali bayang bahwasanya adanya suku Jawa, Madura, Ambon, Batak, itu emas. Harusnya kalau itu tahu emas, ayo kita kumpulkan. Kalau kalian nanti jadi presiden, amin ya. Amin, jadi DPR, ya Allah. amin. Semuanya jadi pemimpin. Coba kumpulkan perbedaannya. Jadikan mas. Contoh orang Jawa. Jawa ini punya banyak banyak makanan kuliner. Iya. Kalau makanan kuliner ini dikoordinasi oleh pemerintah daerah untuk dijadikan tempat wisata kuliner. Baju, museum baju ada. Dalam kehidupan sehari-hari ada nggak sih hal-hal tips-tips untuk melakukannya dari hal-hal dasar yang seperti apa untuk menerapkan filsafat itu dalam kehidupan? Masuk jawab ya. Untuk menerapkan filsafat dalam kehidupan sehari-hari ada hal-hal apa saja yang harus dilalui atau karena tadi filsafat itu yang pertama harus ingat itu adalah tool atau alat ya. Alat untuk memecahkan masalah melalui apa? Mindset. Jadi mind itu pikiran, set itu settingan pikiran.
Kalau sudah kita merasa punya alatnya berupa mindset, settingannya kita rubah, ya, baru kita mencari atau mengkaji beberapa metode berpikir. Metode berpikir banyak. Saya nggak mungkin mengatakan di sini, saya juga bukan orang filsafat ya, yang harus hafal sekian pemikiran. Itu bisa diambil. Nah, terus habis itu yang paling penting, ya, kita itu harus ingat goalnya. Kadang kita itu kepingin ke Surabaya, tetapi kalau goal Bertukar sementara